Teman-teman Banyumas Lover, katanya hari ini Bu Umi punya teman baru yang jarang ada di Banyumas. Biasanya kita mengundang tamu itu hanya peserta pelatihan ya, orang-orang internal BKKBN gitu-gitu. Dan katanya Bu Umi hari ini siapa sih Bu tamunya, katanya punya seragam khusus. Apakah mereka anggota berseragam itu Ibu? Oke, Mbak Mulan, kita akan mau ngulik-ngulik ya Banyumas Lover ya. Banyumas Lover kita akan mengulik-ngulik tamu kita yang spesial ya, karena memang beliau sudah malang melintang bukan di dunia persilatan, Bukan ya Bu, apa tuh Bu? di bidangnya yaitu kaitannya dengan pramuka. Jadi beliau ini menjadi pembina, pembimbing atau pakar lah ya di Pramuka, Bu? Pramuka. BKKBN ada pramukanya Bu? Ada Mbak Mulan. Saya kira cuma di sekolah teman-teman. Oke, kita panggil ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam, jawabannya gini Kak Ari. Boleh, oke betul. Terima kasih Kak Mulan, Kak Umi, kakak-kakak semua. Hari Terima kasih. Saya diundang nih di Iya podcast. Apa namanya, di channel apa nih? Ini studio Kejawar KM1. Waduh. Banyumas keren. Lover. Oh, Banyumas Lover. Iya, Mbak Mulan ini sebelum ke host yang asli, ada host palsu yang berada di sebelah kakak yang sangat gagah dengan seragam pramuka. Luar biasa ya Bu. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu, Ya. kakak dari negeri mana? Ya. Ya dong, aduh tahu nih. Ini masih teman-teman Banyumas Lover bingung Bu. Banyumas Ya. Lover bingung Biasanya nanti. kita Ya. berbatik, kalau enggak polos putih gitu ya. Oke, ya. Oh, ini udah lagi ya. Iya, apa nih? Boleh dikenalkan ke Hari. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam BKKBN dan salam Pramuka. Kakak semua, wabil khusus Kak Umi yang telah mengundang saya, Kak Mulan juga, dan kakak semua. Saya dan Kak Dr. Haryadi dari unsur Kuartir Nasional, dari di bawahnya Kak Buas. Terutama saya diberikan amanah untuk ikut membina, memidani tentang Saka dan Saku. Apa nih Saka Saku nanti saya sampaikan. Kita mengundang ada pembina dan peserta didik supaya nanti lebih rame nih gitu ya. Boleh. Karena kemarin Kak Umi katanya Kak Hari Iya. datang tapi bawa teman. Ya, saya bawa teman Oh, gitu ya. boleh. Pasukannya nanti bisa dikenal. Bisa saya kenalkan. Dan Jadi ini- sebenarnya gini ya, Iya. Kak Mulan ya, kami merasa sangat berbahagia hari ini bersama Banyumas Lover dan Kak Hari ya. Kita kedatangan tamu yang bagaimana kita itu sebenarnya dari kecil tuh sudah dibiasakan untuk bisa ikut kegiatan Ya, itu. betul. Tapi kayaknya semakin kesini itu mungkin ada sesuatu yang berbeda atau apa gitu, nanti bisa dikulik lebih Siap. lanjut sama Kakak Mulan. Yang jelas kami ucapkan selamat datang di podcast yang ada di Kejawar KM1 Banyumas Lover. Oke. Kemudian ini untuk host yang abal-abal ini. Oke, baik. Persilakan kepada Terima Kakak kasih Mulan dan Kak Kakak Umi. Airi. Terima Sampai ketemu ya kasih. Kak Umi. Iya. Terima Boleh kasih. diceritain aja Kak, teman-teman. Tadi katanya bawa pasukan Ya. Kak Hari. Kak pembina Terus yang mohon bantu. bisa mendampingi saya sama peserta didik. Kak Nadine ya kayaknya tadi sudah, saya lihat sudah ada tuh di luar. Mau nggak, silakan. Salam Pramuka. Salam Kak Agus, Kak Nadine, apa kabar? Sehat ya? Nah bedanya Kak, ini logonya Apa nih? dari Jawa Tengah. Nah, kalau yang itu Kalau aduh. iya Jawa Tengah, kalau Sama. saya kan nasional. Oh, Perbedaannya itu. gitu. Jadi Terus apa kalau lagi? kakak ini berada di BKKBN Ya. pusat Heeh. sama Kak Umi, pastinya nanti harus ada logonya nasional. Oh, yang kayak gini. Ya. Kalau yang kayak gini apa nih? Kalau ini adalah logo Saka Kencana. Oh, gitu. Kalau Saka Bagus Ada punya Kementerian Kesehatan beda lagi. Oh. Saka Dirgantara beda lagi, punya Angkatan Udara. Saka Taruna Bumi berbeda lagi. Baik, Iya, Kak Hari, ada 11. boleh pelan-pelan. Karena sepertinya saya sangat kudet ya teman-teman. Saya yakin kalian juga iya kan? Pelan-pelan Kak Hari. Saka Kencana itu apa ini? Ya, Gitu. makasih. Mainan apa nih Ya. Kak? Jadi di gerakan pramuka itu ada namanya Saka dan Saku. Saka itu adalah minimal 10 orang penegak dan pandika. Penegak pandika itu usia SMP kelas 3 ya, SMP. atau 16 tahun sampai sebelum menikah. Oh gitu.
usia perguruan tinggi. Kalau dia sudah menikah berarti dia adalah usia dewasa. Kalau dewasa muda maksudnya adalah di pembina atau pelatih atau pamong. Nah, khusus untuk yang 16 sampai range 25 atau yang sebelum nikah, itu namanya pramuka penegak dan pandega. Nah, pramuka penegak pandega itu di bawah naungan Buddha. Kalau yang SMA di Ambalan namanya, kalau yang di perguruan tinggi namanya Racana. Jadi rumahnya. Tetapi di dalam rumah tentang peminatan itu adalah disangka. Jadi kalau di kedokteran tuh dia peminat elektrokardiografi gitu ya, EKG, rekam jantung. Dia belajar di EKG. Nanti 6 bulan dia pindah lagi belajar tentang USG. Sama, ini di Indonesia ada 11 saka dan pada tanggal Desember awal ya itu diresmikan Kak Buas ada 12 saka. Tambahnya dan saka POM. Jadi untuk pengawasan obat dan makanan. Nah, pada waktu berdiri awal tahun 1985, Saka Kencana ini didirikan oleh zamannya Kak Tim Soeharto dan Kak Soeharto, di mana beliau sepulang dari Wina itu kita dicengangkan apa ya namanya? Dikagetkan gitu ya, karena WHO itu sudah ngasih peluit. Awas loh Kak Harto, kamu ini masyarakatmu mulai meledak populasinya, sehingga kau harus memberikan rencana aksi. Rencana aksinya pada waktu itu orde lama ya, itu adalah membentuk suatu agent of change. Kalau dulu belum ada agent of change, adalah anak pemuda-pemuda. Nah, gagasan Kak Harto karena waktu itu Kak Tim selaku di Kuarnas membidangi sebagai MAPI atau sebagai pelindung, membuatlah Saka Kencana. Nah, Saka Kencana ini bertugas sebagai peer group untuk menyasar ke masyarakat karena dia TOT-nya akan lebih didengar oleh orang tuanya. Ya, Mbok, Pak, gitu, ayah, bunda, gitu. Udahlah, jangan punya adik lagi, cukup 2 dulu begitu. Pada waktu Kak Hasto sudah sampaikan 2 tapi berkualitas. Begitu ya. Itu adalah suatu tugas besar bagi Saka Kencana dalam ikut mensukseskan program-program Bangga Kencana. Oh, nanti kalau 24 Mei, itu kurang berapa hari ini, 24 Mei. Bentar lagi dong. Nah, kita akan berusia 39 tahun. Nah, udah dewasa. berarti ini UPT kita termasuk ikut meramaikan HUT ya, karena kita juga lagi menunggu arahan dari Kak Hasto apa nih HUT-nya gitu kan. Saka Kencana. Tapi yang penting nanti insya Allah mohon doa restu semua kakak-kakak pamong, pembina dan pelatih serta adik-adik dan juga para pejabat, kita akan mengadakan kemah kependudukan di Jogja atas undangan dari Kak Mangkubumi. Kita akan beramai-ramai, seluruh kepala perwakilan akan hadir di situ ya. Moga-moga bisa hadir ya, termasuk Kak Agus, Kak Nadine gitu ya. Ini bentar Kak, boleh mundur-mundur dulu ya. Silakan. Ya, mohon dimaklumi ya hostnya agak kudet teman-teman. Terus kenapa namanya Saka Kencana itu? Saka tadi saya sampaikan. Iya. Saka sama Saku tuh Kak. Iya betul. Saku Saka itu adalah tadi ya kumpulan dari minimal 10 orang pramuka penegak dan pandega. Usia tadi ya sampai kelas 3 sampai mahasiswa sebelum menikah. Kalau Saku itu adalah satuan komunitas. Jadi beberapa masjid, gereja, kelenteng itu meminta saya, Kak Hari, saya mau bina pramuka. Oke, siapa? Jemaah saya, boleh. Itu ya, maka Kementerian Kesehatan saya telah lama di Kementerian Kesehatan dengan Kak Fadila Supari, Menteri Kesehatan membentuk Taruna Husada. Jadi pramuka-pramuka dari jemaah masjid yang dia menjaga dari jentik nyamuk, ya kan, terus jambanisasi begitu ya. Nah, kalau Kencana itu sama. Saya ingat pada waktu Kak Prof Haryono Suyono sampai sekarang di Hipreda. Hipreda itu adalah kumpulan pramuka yang sudah reda, yang sudah sepuh-sepuh. Kak Haryono Suyono itu berada di situ bersama dengan daman dirinya dulu ya. Saya ingat waktu saya zaman di Koas Undip Semarang, saya termasuk PLKB muda ya, karena direkrut dari mahasiswa kedokteran. Itu juga saya sama Saka Kencana, saya mau sosialisasikan kondom. Dulu kan orang nggak tahu, cuma ditiup-tiupnya apa sih balon gitu ya. Sehingga saya membutuhkan waktu lama, tidak hanya setahun, sampai 4 tahun orang mau ngeh. Dulu kan katanya itu jijik dan sebagainya, tapi orangnya paham gitu ya. Kan ibu saya kebetulan dulu ketua PKK, bapak saya adalah tokoh masyarakat.
Yang kedua, saya ikut mensosialisasikan KB pil suntik. Dulu kan takut disuntik ya. Iya, itu Karena kan. kebanyakan maunya kalau nggak implan spiral gitu ya. Tapi kan itu baru awal gitu. Karena dulu jarum suntiknya saya ingat betul, saya masih nyimpen di rumah saya, itu besar kan, jarumnya seperti obat nyamuk gitu ya. Ini suntiknya udah kebayang dulu gitu ya. Iya. Lah adik-adik ini akan mengekang kepada pemahaman pada orang tuanya. Jangan takut mak, tenang aja mak, nggak masalah. Itu tugas mereka. Karena kalau dokter yang bilang atau tenaga medis atau PLKP, lalu kan nggak disuntik, gue yang disuntik gitu loh. Betul sekali. Jadi melalui tangan mereka lah, tangan Kak Agus ini adik-adik itu untuk paham gitu. Nah, di dalam Saka dan Saku tadi kita ada 3, ada pamong, ada pembina, ada pelatih. Kalau pamong ada struktur 4, sorry ya. Pamong itu adalah orang yang ngemong. Jadi Kak Mula, Kak itu adalah pamong. Kalau saya double garden, saya bisa pamong, bisa pelatih karena saya melalui jenjang sertifikasi asli dari Kuarti Nasional. Terus saya instruktur karena saya mewakili IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Dan ada pembina, saya juga ikuti KMD khusus. Baik dasar kalau kita di Klapim 1, 2, 3 gitu istilahnya. Jadi kita sebenarnya sudah terarah, tinggal kakak-kakak yang di UPT ini, mari kita ikut membantu Kak Agus dalam mendidik adik-adik. Itu. Ternyata gitu ya. Keren ya? Keren ya, tak kira tuh acaranya bakalan baris-berbaris aja kan. Oh enggak. Nah, ya nggak cuma itu ya. Ya. Jadi tak ulangi ya. Ya. Kali aja saya ini salah persepsi nih. Berarti Saka itu adalah, kalau Saka Kencana berarti kayak bayangannya tuh BKKBN versinya anak pramuka. Ya. Terus nanti Betul. kesehatannya lagi. Ya, betul. Itu berarti nggak selamanya baris-berbaris dan panas-panasan Ya, gitu ya. betul. Kita punya 5 krida. Wah, silakan Kak. Krida tuh apa tuh? Krida tuh. Kalau peminatan. Oh, peminatan. Ya. Jadi ada- kayak kelas IPA, IPS Oh, itu krida. Krida. Oke, Kalau di kridanya sana apa ya? itu Ada. ada kependudukan, ketahanan sosial keluarga, kesetaraan reproduksi, ketenaga dan promosi dan KKB. Lengkap banget Ya. nih. Oh, itu berarti pinter-pinter semua dong. Saya Saka. akhirnya udah tahu ya, lebih tahu. Ada juga Materinya materi banyak. life skill juga. Ah. Iya. Cakapan hidup. Ya, ya. Oh, kayak bayanganku jadi nggak kayak pramuka ya. Kayak lebih menyenangkan Jadi ya. apa diri kita Heeh. sebenarnya kita remaja itu siapa dan untuk apa ke depannya? Di mana kita untuk apa? Ke depannya kita mau seperti apa? Disitulah kita bimbing mereka itu bisa mempersiapkan ke depannya seperti apa. Ya. Di dalam hal penyiapan berkehidupan berkeluarga bagi remaja. Betul. Jadi memang arahnya adalah job creation. Jadi adik-adik Pramuka Penegak Pandika ini sudah nggak perlu itu, sudah nggak morse, mereka paham atau belajar, tapi tidak saatnya sudah. Jadi dia diarahkan untuk bagaimana next work untuk dia jobnya nanti. Jadi oke, dia tentang ini kesehatan reproduksi, dia kan calon-calon catin kan, makanya Kak Asa sampaikan ajak mereka harus paham tentang bagaimana rawannya resiko terhadap anak-anak tumbuh dengan stunting. Diawali pada waktu menikah gitu ya. Jadi adik-adik itu mengingatkan temennya, "Lo jangan menikah kalau saya belum 21" gitu misalnya. Kalau kita mengingatkan, "Lo ngomong apa? Yang dulu kan yang penting kan?" Iya, gitu gitu. ya. Beda zaman Ah, gitu. betul. Wah, nih aku penasaran sama Kak Nadine. Betah di Saka Kencana. Maaf Kak Nadine. Betah banget. Kegiatannya tuh setiap hari kah? Setiap minggu, setiap bulan? Oh ya. Setiap minggu Setiap minggu ada hari khusus gitu. ada. Larut Ya. namanya latihan rutin. Larut. Iya. Ada lagat, ada gabungan. Wah, ini namanya banyak ya. Nah, itu dijadwalkan kesepakatan bersama atau memang ada hari khusus? Terkadang memang ada hari khusus, akan tetapi juga ada kesepakatan bersama. Oh gitu. Berarti sekarang kalau Kak Nadine tuh di Saka Kencananya Kabupaten Banyumas. Iya. Kalau di Banyumas anggotanya banyak. Lumayan. Dan itu anak sekolah bukan sih Kak? Kita kan di Banyumas itu ada Saka di tingkat Kuaran juga ada. Oh, Kuaran apa Kuaran itu tuh Kak? tingkat kecamatan. Kecamatan. Oh, baik. Kecamatan siap. itu ada, Terus, di tingkat kwarcapnya juga ada. Kota Matian. mantap. Terus ini yang kalau pengen gabung nih karena kegiatannya ternyata nggak cuma baris berbaris ya, nggak menyeramkan. Jadi yang skincare-nya banyak aman nih yang ikut kayak ginian ya. Mau kali soalnya anak-anak zaman sekarang kan skincare Oh, iya. banyak. Udah aman nih. Ini kalau mau gabung apa harus anak SMA gitu? Atau boleh yang sudah nggak sekolah SMA boleh gabung, yang kepingin gitu, atau harus gimana gitu kalau mau gabung? Kalau kita gabung, semuanya orang yang penting mereka usia 16 tahun boleh kita bergabung dengan Saka Kencana. Oh iya. Ada
nggak ada syarat pendaftaran gitu, syarat masuk itu bisa loh, tinggi badan gitu bro? Oh, Enggak. itu enggak ada. Oh enggak ada tesnya. Enggak ada. Oh, gampang banget tuh, nggak harus takut-takut mau gabung, nggak kira harus tinggi badan proporsional tegap Oh, gitu. tidak. Oh enggak ya? Enggak. Terus nanti kegiatannya apa aja kak kalau di Sakatan sana? Kalau nasional pokoknya kebijakannya. Kami Oh. juga kebijakan, pengetatan stunting berarti harus adik-adik ini mengerti. Dan sekarang adalah implementasinya di bawah nih Kak Agus sama Kak Iya, di Nadine. Mas apa tuh Apa itu? kegiatannya? Langsung kegiatan nyatanya kayak apa tuh? Itu di sini kan mengenal demokrasi keluarga juga. Oh ya. Apa sih keluarga teman-teman? Kita demokrasi keluarga kita saat pada waktu bulan puasa Ramadan, anak-anak juga andil kalau kita itu partisipasi seperti membantunya mereka berbagai bagi takjil untuk membuka puasa itu juga kan. Untuk kita sosial yang lainnya juga ada. Nanti tetap disesuaikan sama kegiatan remaja. Programnya. Program BKBN. Program BKBN yang disesuaikan sama Iya, remaja. iya. Oh gitu ya. Jadi Termasuk sekarang bisa lagi. luas gitu ya. Kita lagi apa? Fokusnya kaitan masalah stunting. Nah, anak-anak pun juga diberi tentang itu. Kaitan masalah stunting dan kesehatan reproduksi remaja. Nah, termasuk Terus pakai ini takutnya kan nggak kedengaran. Mas aman nggak sih asli? kami ya memberikan sosialisasi tentang tidak kesehatan reproduksi remaja, ya kan? Supaya tidak tidak melakukan apa? Tidak melakukan Pernikahan ini. Ya, ini. Ya, Ya. remaja itu kan sekarang banyak sekali mengalami resiko pergaulan bebas. Ya. Terhadap apa? Merit bereksisten istilahnya ya. Oh, Maksudnya, gitu. hamil sebelum menikah. Dan kita berikan mereka itu supaya remaja-remaja yang ada itu jangan terjebak ke situ, termasuk jangan melakukan pernikahan anak-anak istilahnya yang Oh, gini. gitu, Nah, siap. dan mereka paham tentang udahnya usia menikah bagi remaja Ya, itu berapa, ya. yang putih berapa, yang putra itu berapa, itu 25 tahun. Ini kayaknya nggak cuma remaja yang harus tahu deh, orang tua harus tahu nih. Iya. Juga Ini harus tahu nih. saya godaan sekarang banyak ya. Tentang masalah anak sekarang senang suka main game-game Ya, dan ya. Ya, game online, gitu kan. enak lama-lama ngopi ngerokok banyak ya Hal negatif. takut mas kasih obat sedikit Ya. Oh, sama gitu. seperti Canduan. narkoba penyalahgunaan narkoba. Kita juga ada itu memahami tentang jangan menyalahgunakan dampak narkoba. Wih, banyak ya. Ya ada juga. Nah, kalau materinya sebanyak ini, terus kegiatannya apakah hanya ini apa namanya kayak paparan sosialisasi materi? Kan materinya banyak tuh. Enggak, kegiatannya Kalau banyak. kebijakan kewarti nasional untuk pramuka penegak pandika khususnya ya, dan juga siaga kan SD ya, Oh iya, saya Penggalan SD. SMP. 70% harus di luar alam, 30% adalah di kelas. Itu Lord Baden Power sudah menyiapkan hal itu. Pada waktu almarhum Prof. Asrul menjadi Kakwarnas, dan saya juga adalah nasional, itu disampaikan, pokoknya anak-anak ini dikreatkan bahwa dia itu harus hidup di alam, gitu ya. Tapi kalau yang tadi takut dengan panas kan, dengan itu tidak perlu harus berpanas-panas. Iya, Bisa alam aja kan ada yang sejuk. Iya, ada yang sejuk gitu loh. Jadi nggak usah di pantai, di gunung. Yang penting pokoknya jadi. Saya yakin Kak Agus juga pasti akan mengarahkan begitu. Nggak di dalam kelas saja. Apalagi yang sekarang era pandemi itu ya mulai itu. Saya sudah mengembangkan tutus untuk instrumen bahwa belajar tuh lewat gadget gitu. Jadi kan bisa diakses tuh dia tentang apa, nanti dia diskusi gitu lewat VN dan sebagainya. Kapan dan di Ya mana? sudah, bisa. tuh. Jadi sebenarnya kalau Kak Mulan itu sebagai WI, ini adalah termasuk para calon-calon WI. Oh iya, tadi saya mau bilang materi mereka tuh banyak banget. Iya, betul. Mereka harus sosialisasi, harus ngajakin temennya. Betul, Itu betul. ilmu baca keben Iya. harus dipakai mereka semua ya. Untuk anak lain ini namanya pengurus Dewan Saka. Ya, Dewan Saka. Sakajana. Itu ada bekal bagaimana bisa mensolusikan, yaitu memberikan konseling. Makanya mereka juga dimiliki Ya, tentang konseling, kompetensinya. konseling sebaya. Ya, karena remaja sekarang kecenderungan kalau dikasih saran sama orang tua, kadang-kadang malah justru Iya. suka. Nah, makanya dengan melalui siapa kayak sarana lewat remaja pramuka. sebaya. Nah, inilah mereka Sakajana sebagai konselor sebaya dan juga pendidik sebaya bagi teman-teman, baik di lingkungan sekolahan maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Gitu. Ini saya Nanti ketua. Bukan. Oh, bukan. Ketuanya masih. Jadi di Dewan Saka itu ada ketua, sekretaris. Jadi mereka dibelajarkan untuk proses pemerintahan. Jadi dia tahu gitu kan. Oh bahwa dia kalau jadi presiden itu begini caranya, sekretaris itu begini. Jadi mereka dipembelajarkan sejak SD, SMP, SMA itu pramuka selalu belajar untuk sebagai pemerintah. Bahkan kalau kemah itu ada namanya tentang apa namanya kemah yang area kabupaten, Kelurahan. itu dibelajarkan mereka. Gitu.
Ya. Ada Dian Pinru. Dian Pinru. Dian Pinru. Apa tuh namanya bagus banget Dian Pinru? Pelarian pemimpin regu itu kalau semisal di tingkat penggalan. Wow, tuh namanya cakep-cakep. Teman-teman ini sampai sini aja ya, belum sampai jauh loh ya. Ini saya kayaknya anak saya harus ikutan kayak gini. Ini orang tuh harus tahu nih ada kegiatan kayak gini nih. Apalagi Kak Atiko Ganjar ya masih Kak Kuarda. Masih. Beliau Kak Kuarda, Apa aja ini? Ketua Gerakan Pramuka Jawa Tengah. Dan beliau sangat aktif. Pada waktu mahasiswa beliau dulu penggiat pramuka. Nah, kalau di ini ada nggak tingkatannya? Tingkatan maksudnya kayak kelas 1, level 1. Terus ada tesnya nggak, Pak? Kalau pamong tadi saya sampaikan kalau pelatih itu memang ada. Ya. Tapi kalau pamong tidak perlu, hanya mengemong aja. Jadi memfasilitasi kerja Kak Umi, Kak ini nggak perlu kalau saya nggak mau ikut sertifikasi ya sudah pamong saja, gitu ya. Tapi khusus adik-adik dia punya, misalnya kalau SD, STK tuh ada begini kan? Kalau itu ya. TKK, Kalau mereka SKK, kalau SMP tuh ada yang selempang gitu kan? Iya Dia betul, tuh nanti- ada pimpin banyak. Ya, misalnya memberikan penyuluhan kependudukan ditempel, memberikan kementerian ke 10 ditempel. Jadi tidak itu nanti ada juga Ya. logo-logonya. Oh, bisa tidak kependudukan. Nanti Ya. kalau kita ada ujian juga, betul ya. Ya. Ujian tentang kependudukan nanti Untuk adik-adik lulus, ya. nah nanti baru dapat TKK. Dan krida genre itu masuk kita ya, Iya, kayak genre. jadi nggak boleh lepas. Jadi genre itu pada waktu saya tim penilai nasional di Kementerian Kesehatan, orang yang lulus genre itu harus yang sudah pramuka. Jadi dia juara 1, 2 itu orang genre itu orang pramuka. Jadi kalau sekarang genre itu tidak berlatar pramuka, ya berarti khawatirnya tidak tahu rohnya begitu kan? Iya, Karena benar. genre itu awal aslinya adalah tadi krida genre. Ada kita krida kependudukan, krida ketahanan keluarga, Kesadaran reproduksi, generasi berencana, sama masuk dan KIE. Ketemu saya nih jawabannya urutannya nih. Oh, Ya. luar biasa. Jadi mulai tercerahkan nih Kak. Iya. Masih atas kesabarannya. Dan ada ini Kak seneng loh, misalnya ya Kak Umi kepala UPT, beliau membutuhkan relawan untuk melakukan, bisa dipercayakan, bisa. Saya ingat betul pada waktu saya kepala puskesmas dan saya sudah di dokter teladan, saya bingung kan, SDM-nya susah sehingga saya mengerahkan adik-adik Saka Kencana bantu saya untuk bagian dia mempromosikan penyuluhan dan sebagainya. Jadi saya menghemat banget gitu tenaga SDM dan mereka tuh akhirnya creation kan, job creationnya. Jadi begitu lulus SMA dia cari fakultas yang keperawatan, promosi kesehatan gitu loh. Jadi sudah ada modal untuk kita membelajarkan adik-adik kita itu aware terhadap bangsa kita. Iya, bagus banget dan mereka kayak malah terlatih dari sejak awal ya Iya, ngomong gitu ya kan. sudah. Ya, Latihan ngomong pasti udah leadership-nya ada. lebih bagus kan dibandingkan yang lain kan, udah biasa bersosialisasi sama banyak orang. Ih, luar biasa. Saya boleh sombong dong berarti ya. Iya boleh. Saya siap nih. Kalau saya Presiden siap. Soeharto kan 32 tahun pemerintah, kalau saya sudah 36 tahun loh, makanya ngeri nih. dapat waktunya kemarin waktu pandemi saya di Wisma Atlet dapat penghargaan. Jadi saya benar-benar nih nggak cuma abal-abal, tapi benar-benar melakukan karya nyata demi untuk anak bangsa. Dan nggak dibayar loh, bahkan sadar saya mengeluarkan uang. Itu mungkin barangkali. Terus saya nggak tahu kalau Kak Agus apa nih. Sudah berapa tahun mengabdi Kak Agus? Kalau saya sih kalau di Pramuka ya sejak SD sebenarnya ya. Tapi kalau di Sakarsa sejak tahun 2006. Oh, tahun itu gila, berarti saya lama. dilibatkan untuk Ganda Pramuka membantu di Sakansara. Terus akhirnya jadi pamong di tingkat paran. Dinaikkan lagi ke pamong tingkat Pajak, ya, oh, di 2006. Wes, luar biasa. Kalau Kak Nadine udah berapa lama gabung? Nggak mungkin dari SD Sejak kan? SD. Kalau saya itu berkecimpung di dunia kepramukaan sejak tahun 2020-2019 lalu. Wes, luar biasa. Berarti sekarang masih sekolah? Masih. Masih. Ini saya tadi penasaran sama ini. Ini kalau saya bilangnya aksesoris ya, ternyata Ya. bukan, ini kayak jenderal-jenderal gitu. Ya, betul. Jadi ini saya waktu dapat dari penghargaan dari Pak Tiar ya, waktu beliau jadi Kapolri, karena saya waktu itu sering mengajar anak Bayangkara itu melatih tentang pemahaman terhadap narkoba. Nah, jadi kasih, tapi lewat SBY waktu presiden. Yang ini adalah SBY yang terakhir. Ini yang kemarin Kak Jokowi, dan yang ini adalah saya gubernur Pak Sutioso. Jadi saya diberikan langsung SK-nya juga beliau. Padahal saya nggak kenal ya, beliau nggak kenal, tetapi melihat kiprah saya selalu di bakti sosial, di relawan yang posko, saya ikut membangun.
Bahkan pada waktu Aceh tsunami pertama kali Kak Prof Asul itu Kak Hari, apa yang bisa kita lakukan? Saya telepon adik-adik di sana. Kasihan, saya jadi pengen nangis karena adik-adik sahabat itu satu ada yang meninggal, ada yang meninggal. Dia mengumpulkan satu persatu mayat-mayat itu karena kan fortifikasi itu kan baunya busuk banget ya. Saya terbang ke sana, saya cari adik-adik pramuka karena sudah habis yang tua-tua. Adik-adik itu dengan relawannya dia mencari teman-temannya sendiri dari baju seperti yang tsunami-nya di Pandeglang. Karena kita mengenali mayatnya dari ini baju-baju pramuka, dari SD ini, dari SD itu. Jadi memang mereka terbiasa distimulasi kalau di kesehatan tuh dirangsang otaknya terutama untuk menghindari 6 indera itu ya dari mata, telinga itu untuk mengetahui identifikasi. Makanya pada waktu SD, SMP juga pernah kan para pramuka segagal dikenalkan ini jahe, oh ini temulawak, adalah untuk merangsang otaknya. Itu yang saya selalu sampaikan pada para pembina se-Indonesia, jangan dilupakan karena itu tuh ternyata mempunyai bukti fisik analisis kajian ilmiah itu merangsang anak gitu supaya dia tahu oh ini daun kencur, ini daun minyak kayu putih begitu. Itu adalah suatu stimulasi. Kalau bukan pramuka nggak akan ada begitu. Jadi pramuka itu terutama eskul yang komplit. Dia harus berbaris juga diajari kan, dia kinestetik, dia juga auditory untuk dia mendengarkan, terus dia melatih untuk bicara sampai kan Kak Mulan tadi. Jadi sebenarnya komplit. Termasuk kemandirian juga iya, ya. mandiri Hidup betul. di alam. Makanya kalau saya tahu staf saya yang bisa nggak bisa inovasi, meng-create anggaran, saya tahu orang ini berarti bukan orang bukan. Gitu, jadi itu sebenarnya saya tahu kalau orang pramuka dia cepet gercep gitu ya, sacet kalau dibilangnya gercep kayak pol gitu sacet. Tapi kalau sudah loadingnya lama, waduh ini orang. Ini boleh nggak sih Kak kalau udah tua ikutan pramuka? Bisa banget. Tua gini gitu. Bisa banget, bahkan beberapa menteri kan juga Nadiem Makarim kan sempat kan beliau mengakui dari terakhir SMP, tapi itu kan hilang, terus beliau karena menteri terpaksa eksebisio kan, bisa menstimulasi. Kadang mengundang saya, Hari saya ceritanya dong apa sih pramuka ya kayak kamu lakukan gini-gini, akhirnya dia melakukan Siapa? Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dan luar biasa ceritanya ini mencerahkan banget. Ini mungkin adalah konten yang mungkin sangat berbeda teman-teman dan membuka pikiran bahwa pramuka itu ternyata semenyenangkan itu loh. Kalau yang suka aksesoris nih kayak Hari gitu. Bagus ini nggak sembarangan, nggak bisa dibeli soalnya. Nggak bisa dibeli soalnya. Yang perlu digede bilang kalau pramuka di Saka itu lebih banyak ke bakti masyarakat. Ya, betul. Lebih banyak kegiatan sosialnya ya daripada kegiatan sendiri-sendiri yang gitu. Luar biasa. Baik, terima kasih Kak Hari, Kak Agus, Kak Nadine atas berbagi infonya. Kalau pengen tahu lebih berarti ada situs webnya atau apanya Kak Hari yang mungkin bisa ada di Saka Kencana tuh ada apa website mana apa ya? Instagram ada ya. Itu ada yang menggerakkan. Kalau kita cuma ngomong aja gitu. Oh, ya aktif. Iya. Saya fasilitator saja, tapi beliau ini ada. Ada Instagram khusus Saka Kencana gitu. Ada. Kalau misalnya teman-teman di luar gitu kan pengen tahu lebih banyak tentang Saka Kencana, kemana tuh Harinya? Ke Saka Kencana Banyumas, cari aja di Instagram nanti keluar. Oh, itu untuk Banyumas ada tuh. Mungkin kalau googling juga banyak ya Pak? Banyak. Kalau googling banyak tuh info-info. Di nasional juga ada banyak. Malah itu yang meng-create adalah dari DKI, dari Lampung itu membuatkan. Dan mereka substansinya tuh tidak selesai, terus masukin semua. Karena memang kalau yang suka mixos kan dia tersalurkan di situ. Daripada dia macam-macam ya sudah saya masuk wadahnya begitu istilahnya. Betul sekali, daripada yang bersibuk yang hal-hal negatif kita menyibukkan ke hal positif dan ini mungkin salah satu pilihan yang bagus teman-teman gabung ke Saka Kencana. Betul ya? Nggak menyesal ya Kak? Nggak menyesal dan saya masih sama Bahkan kamu lah kalau saya boleh promosi, kalau saya ke luar negeri pasti saya cari adalah KBRI dan dia kenal saya kan. Dia tanya mana pramukanya mana, gue ikut tuh. Carikan dan dia sangat-sangat mengagumi kita orang yang sesama pramuka. Jadi jangan khawatir kalau tidak ada tempat menginap, nggak bisa makan dikasih mereka. Apalagi Filipina ya, Belanda, India tuh pasti dia. Oh siapa? Carikan dia penginapan dan dikasih prioritas dan bahkan kadang dibayarin. Dan saya sering ke luar negeri karena dibayar oleh Setnek. Karena dia dipanggil kan oleh
lewat pemerintahan itu, lewat presiden di PSK berangkat ke Manila, berangkat kemana. Tapi selama pandemi memang saya nolak karena takut kan. Waktu itu ada jambore dunia kan di Amerika, jambore ASEAN gitu. Ini mulai tumbuh kembali. Jadi rugi kalau anak-anak, adik-adik tidak ikut gitu. Dan alhamdulillah wa syukurlah perlu saya bangga, putra saya bisa dapat beasiswa di Jepang ya gara-gara itu pramuka. Saya paksa dia karena dia sekolah internasional. Kakak harus mau, kalau nggak ikut papa nggak. Sekarang dia ikut. Adiknya juga jadi kedokteran. Oh ternyata bener ya kata papa. Karena anak-anak ini sekarang kayak IPB ya. Kalau dia pramuka dia gratis masuk dan bisa diterima dapat beasiswa. Jadi nggak rugi sebenarnya. Nggak rugi. Jadi Mas, jangan malu kalau- karena baju pramuka ya coklat jangan. Yang ada yang alasan kak, saya malu kak pakai ya nggak apa-apa pakai kaos pakai scrub nih, makanya mau tak kasih scrub nih. Apa tuh scrub tuh? Coba silakan. Teman-teman yang cowok. Oh bukan buat exofil ya? Bukan. Scrub. Coba diterangin kak scrub Cocok banget sama nih. baju nih. Ini Cocok nih, wah luar biasa. Jadi Scrub scrub itu apa itu tuh? seperti hasuk, akan tapi ini bisa digunakan seperti kegiatan bukan yang kayak Formal. Jadi informal juga bisa. Pakai kayak gini Ya. Oh gitu. Pakai kaos kayak gini boleh? Boleh. Maksudnya kalau ada kegiatan kemasyarakatan, kerja bakti, atau itu bisa pakai kaos ke sana, dan nggak usah pakai ini. Iya, ini namanya hasjuk nih namanya hasjuk. Ini hasjuk, kalau ini scrub. Harganya 10.000. Iya. Kurang apa? Jadi kalau ada anak-anak malu kak kalau pakai baju pramuka coklat, oke pakai ini saja. Ini keren tuh saya terlihat. Iya. Keren ya kan? Bling-bling. Luar biasa. Wah ini namanya scrub bagus nih. Keren kok kak. Ini warnanya. Memang bling-bling begitu. Iya. Jadi untuk misalnya tengah malam hilang jejak di hutan, ini akan berwarna. Jadi untuk meninggalkan jejak itu gampang. Oke. Tuh, jangan main-main sama pramuka semua. Aduh. Semua ada maksudnya tuh. Semua ada maksudnya. Betul, semua ternyata. ya maksudnya. Semua ada maksudnya, semua ada pembelajarannya tuh. Baiklah, luar biasa. Terima kasih kali Sama-sama. Kak Agus. Sama-sama. Yang terakhir dong closing statement biar buat teman-teman Banyumas lover nih makin cinta sama Saat Kencana dan penasaran biar gabung. Siap. Dari dulu. Saya dari nasional mengharapkan sangat bahwa semua insan manusia yang berada di Indonesia kita sangat patut bangga karena kalau di luar negeri pramuka ini sangat disegani oleh dunia luar. Sehingga apa salahnya kalau tidak ikut kalau nggak ikut pramuka rugi loh. Itu saja. Pikirkan baik-baik karena banyak manfaat daripada madorotnya. Sekali lagi ikut pramuka tidak akan rugi. Betul. Kalau dari Kak Agus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Saya Kak Agus Trimo. Ya, saya dari Pemusaha Kencana tingkat Kota Banyumas. Saya harapkan pada Kak Ulan maupun masyarakat yang ada di Banyumas dan sekitarnya bahwa pramuka itu sangat bermanfaat, kegiatannya itu sangat bermanfaat, sangat positif, dan terus bahwa di Satuan Karya Pramuka khususnya Saka Kencana itu akan mendidik adik-adik itu untuk punya perencanaan kehidupan kedepannya seperti apa, dan mengenal jati dirinya. Saya ini remaja, seperti apa remaja, dan saya harus bagaimana menghadapi situasi ini. Nah, ini dari saya, maka kami harapkan kepada orang tua yang ada di Banyumas dan sekitarnya bergabunglah dengan Satuan Karya Pramuka termasuk Saka Kencana untuk bisa anak-anaknya memiliki prinsip hidup yang ke depan yang baik. Luar biasa. Kalau Kak Nadine nih, biar teman-temannya gabung nih. Biar lebih enak ya, panggilnya tuh teman-teman. Oke. Karena Oh, saya iya. juga adalah bagian dari kalian semua, dan saya harap teman-teman ini tertarik dengan kegiatan Saka Kencana karena saatnya kita adalah saat-saat dimana kita harus lebih berani untuk berencana gitu Pak. Jadi Saka Kencana ini adalah menurut saya pilihan yang terbaik. Saatnya berencana gitu. Penasaran kan? Ayo gabung tuh, kata Kak Arik belum terlambat kalau yang dua-dua gini kok boleh. Tuh semua ada bagusnya, semua ada manfaatnya, Ya, betul. dan di pramuka semua ada maksudnya. Tuh maksudnya apa?